Halo seller, di video kali ini kita akan bahas tentang cara membuat aturan sinkronisasi stok dengan mode satu toko beberapa gudang. Nah, hanya dengan mengatur aturan sinkronisasi ini, reseller bisa otomatis sinkronisasi jumlah stok ke banyak toko agar bisa mencegah overselling. Jadi, jika teman-teman seller nantinya mempunyai multi gudang, seperti multi gudang Shopee, nanti teman-teman bisa membuatkan aturan sinkronisasi stok dengan mode satu toko beberapa gudang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke video tutorialnya. Langkah pertama, kita bisa membuatkan aturan sinkronisasi itu dari mana pergudangan. Nanti kita masuk ke halaman aturan sinkronisasi stok. Tampilan nanti seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik tambah aturan sinkronisasi. Nanti jika toko teman-teman terdetek sistem kami mempunyai toko yang multi gudang, otomatis nanti akan muncul pilihan mode sinkronisasi stoknya. Nah, kita bisa pilih yang mode satu toko beberapa gudang. Jika teman-teman seller memang mempunyai satu tokonya itu terdaftar atau mempunyai lebih dari satu gudang. Kalau sudah, nanti tampilan akan seperti ini, jadi tidak beda dengan aturan sinkronisasi yang satu gudang satu toko. Di sini kita yang membedakan itu hanya kita bisa pilih masing-masing gudangnya. Kalau misalnya teman-teman seller mempunyai terdaftar multi gudang, satu toko mempunyai beberapa gudang sekaligus. Nah, selanjutnya kita bisa isikan nama aturan sinkronisasinya sesuai dengan yang diinginkan. Contoh di sini nama aturannya multi gudang Shopee. Kalau sudah, seperti biasa kita bisa pilih semua SKU gudang yang ada di marketplace. Oke. Nah, untuk sinkronisasi stoknya nanti kita bisa setting saat jumlah sinkronisasi stok angka desimal, nantinya mau pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah, atau bisa juga ingin pembulatan ke terdekat. Untuk strateginya nanti kita tinggal tambahkan aja. Contoh toko Shopee ini, satu toko dia itu ada di gudang Surabaya, di Jakarta, dan juga gudang Medan. Nah, nantinya kita bisa buatkan semua aturan untuk 3 gudang sekaligus. Jadi multi gudang Shopee, multi gudang ini saat ini sudah mendukung marketplace Shopee, Lazada, TikTok, dan juga Tokopedia. Kayak gitu, kita tinggal tambahkan aja. Lalu kita pilih tokonya. Contoh kita pilih toko ini, nanti otomatis kalau misalnya toko yang kita pilih ini ternyata belum terdaftar toko multi gudang, nah nanti otomatis kita tidak bisa memilih nama gudang marketplace-nya, karena ini sudah otomatis dari sistem marketplace akan membaca bahwa toko ini terdaftar dengan multi gudang, kayak gitu. Nah, kalau misalnya toko ini terdaftar multi gudang, nanti kita bisa pilih gudang marketplace-nya dan juga gudang pemasoknya. Contoh nanti gudang marketplace ini gudang Surabaya, berarti nama gudang marketplace kita pilih gudang Surabaya. Gudang pemasok ini gudang yang di sistem big seller, kayak gitu. Jadi kita hubungkan gudang di marketplace sesuai dengan nama gudangnya, nanti akan muncul otomatis di sini pilihannya. Nah, gudang pemasok ini yang ada di daftar gudang di big seller yang kita buat. Nanti kita pilih toko, misalnya nama gudang marketplace nama gudang Surabaya, nanti gudang pemasok di big seller juga kita hubungkan dengan gudang Surabaya, kayak gitu. Nah, kalau sudah, nanti ini kita bisa setting kita mau sinkronisasi stoknya ini 100% atau kurang dari 100% atau lebih dari 100%. Jadi kita tinggal setting aja sesuai dengan yang diinginkan oleh seller, ingin sinkronisasi stok ini untuk 100% stoknya atau tidak. Nah, kalau misalnya ada satu toko yang terdetek ini hanya tunggal, SKU gudang tunggalnya, nah kita tidak bisa langsung atur strategi toko gudang tunggalnya di bagian bawah sini. Kayak gitu, kita pilih toko yang mana yang memang hanya punya satu gudang saja. Kita pilih satu toko. Nah, kalau sudah, kita bisa tinggal pilih gudang pemasoknya. Gudang pemasok
Lalu di sini juga sama seperti yang sebelumnya, kita bisa atur sinkronisasi stoknya. Total stok tersedia di SKU gudang nanti ini 100%, kurang dari 100%, atau lebih dari 100%. Untuk stok akan terjual habisnya, nanti ini juga bisa pilih tidak diproses, ini berarti akan sinkronisasinya ini sesuai pengaturan, kayak gitu. Kalau stok akan terjual habis, berarti kita tidak bisa tersinkron. Nah, kalau misalnya ubah menjadi habis, nah ini nantinya seperti ambang stok. Jadi kita bisa tentukan stok terendahnya ini berapa. Contoh stok terendahnya ini 5. Nah, berarti saat nantinya stok lebih rendah atau sama dengan 5, nanti stok dari toko yang kita pilih di sini itu akan 0 tampilan di marketplace-nya. Jadi tidak bisa diorder oleh marketplace lain. Contohnya kayak gini. Nah, nanti kalau stoknya sudah mencapai 5 nih atau lebih rendah dari 5, otomatis stok big seller lokal 3PF ini, stok yang akan tampil di marketplace itu adalah 0, jadi tidak bisa diorder. Jadi kita 5 stok ini bisa kita cadangkan agar bisa mengatasi oversell kayak gitu. Nah, di sini kita juga ada bisa tentukan toko prioritas kayak gitu. Contoh di sini saat lebih rendah dari 5. Nah, di sini contoh dari 2. Nah, saat stok tersedia lebih rendah dari 2, sinkronisasi semua stok toko yang dipilih menjadi 0 kayak gitu. Jadi ini yang atas ini toko prioritas, yang toko prioritasnya ini toko big seller lokal 3PF. Jadi nanti kalau misalnya stoknya lebih rendah dari 0 atau lebih rendah dari 5, nanti semua stok yang berlaku di marketplace itu adalah 0, kecuali toko big seller lokal 3PF ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tentukan kalau memang ada satu toko yang memang penjualannya ini lebih banyak, ini kita bisa tentukan atau kita bisa kecualikan agar stoknya ini bisa terus dibeli oleh pembeli dari toko big seller lokal 3PF contohnya. Nah, kalau misalnya aturan ubah menjadi pre-order, ini di sini tidak semua produk mendukung untuk pre-order. Nah, jadi hanya disarankan sekitar 20% dari jumlah produk yang ada di menu live, kayak gitu. Nah, untuk caranya nanti di sini kita bisa tentukan stok berapa, otomatis nanti akan berubah menjadi pre-order di seller center. Contoh stok terendahnya ini 5. Nanti ketika stok tersebut sudah lebih rendah atau sama dengan 5, nanti otomatis kita bisa langsung menambahkan stoknya. Kita bisa langsung menambahkan stoknya atau kita juga bisa kosongkan. Oke. Jadi minimal 1 stok tersedia dan sinkronisasikan ke produk live dan akan mengaktifkan fitur pre-order untuk produk tersebut secara otomatis. Kayak gini contohnya. Jadi kalau nantinya stoknya ini sisa 6 nih, lebih rendah dari 5 atau sama dengan 5, nah kita tambahkan 1 stok tersedia, nanti otomatis produknya akan berubah menjadi produk pre-order di marketplace, sehingga kita bisa punya banyak waktu untuk melakukan restock produk kita kalau memang produknya itu stoknya sudah menipis. Nah, untuk waktu pre-ordernya pun kita bisa tentukan kita mau waktu pre-order yang berapa hari, mau yang 7 hari atau ya 30 hari. Selanjutnya kita juga bisa langsung otomatis nonaktifkan pre-order jika stoknya sudah melebihi yang kita tentukan. Contoh kalau misal stoknya ini sudah melebihi 10, nanti otomatis pre-ordernya ini akan nonaktif kayak gitu. Jadi kita bisa atur maksimal atau minimal stok bisa terjual di marketplace agar tidak terjadinya overselling kayak gitu. Nah, jika teman-teman seller nantinya mempunyai pertanyaan lain terkait pengguna fitur Pixeler lainnya, bisa langsung hubungi CS Pixel dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email maupun Telegram agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.